kegiatan yang sementara dilakukan dan diadakan hari ini. Oh, hari ini Ya, Pak. Wah, Oji tadi Product Property Fair. saya dengar tuh Pak nama Smart Property. Wah, Betul. kalau nggak salah Smart Property ini proyeknya bukan hanya di sini nih. Ya, ya. Ada lagi di tempat lain di Betul. Fasanta ya kalau nggak salah ya Pak. Oh, Fasanta gitu. Lupa. Nanti ini Pak, tadi saya sempat jalan di Grand Market ini, saya ngeliat ada miniatur. Ya. Boleh ditunjukin nih Pak? Di mana sih? Yang mana gitu kan? Ini dia nih. Jadi ada Yes. tower yang salah satu pembeli smart property kita menempati tower yang pojok belakang tadi. Tower pojok belakang Ya. tadi. Nah, mungkin aku bertanya kenapa pilih lokasi ini? Nah, iya benar Pak. Jadi Kenapa nih Pak? pertanyaan banyak orang nih gue. Iya, benar. Kenapa lokasi di Bekasi? Ingat teman-teman, kalau kita bicara tentang lokasi, maka kita bicara tentang dua hal nih, yaitu sunrise dan sunset. Jadi lokasi yang sedang tumbuh dan lokasi yang sementara terbenam. Ciri-ciri lokasi yang sedang tumbuh itu cuma 3. Satu adalah jumlah penduduk yang padat. Lalu yang kedua, infrastruktur yang masif yang dibangun. Lalu yang ketiga adalah ekonomi yang berputar dengan luar biasa. Bekasi adalah kota dengan tingkat kepadatan ketiga di Indonesia sesudah Jakarta dan Surabaya. Nah, berarti lokasi ini adalah lokasi yang sementara tumbuh. Sunrise. Itu sunrise. Kalau kita lihat begitu banyak akses untuk menuju ke sini. Anda bisa melihat MRT, LRT, kemudian shuttle bus dan seterusnya. Itu ada kurang lebih sekitar 10 akses dari berbagai penjuru untuk mempermudah Anda masuk ke sini. Oke, tadi sih saya sempat ngelewatin terminal Bekasi Pak. Di sebelah sana itu stasiun Bekasi Timur. Betul. Waduh, berarti Saat ini adalah lokasi yang sunrise karena jumlah penduduk, infrastruktur, yang ketiga ekonomi. Anda bisa bayangkan mallnya sudah beroperasi. yes yang Nah, kita lagi ekonomi diri. Ini salah satu kelebihan ketika teman-teman Anda berbisnis bersama Smart Property Group karena produk kami salah satu transparan. Dan juga dikelola juga bukan sama yang amatir ya Pak. Ya kan kalau nggak salah ini dari CT. Yes. Wah, dan juga teman-teman yang belum tahu juga di atas itu ada wahana yang mungkin kalau bisa dibilang ya di Pulau Jawa atau di Indonesia pertama di Indonesia Snow World. Iya. Ya, itu saya udah pernah sana sih Pak. Nanti kapan-kapan kita main di sana mungkin ya Pak ya. Nah, sama satu lagi nih Pak. Akses dari kalau misalkan kita berbicara tentang properti kan lokasi dan lokasi. Ya kan? 6L ya. Lagi-lagi lokasi ya. Nah, kalau misalkan di tempat lain di destinasi yang terkenal dengan wisatanya, itu kan pasti yang dijual itu wisatanya. Nah, untuk smart property Itu wisata 90% turun. Gitu. oh iya betul, karena pandemi ya. Karena pandemi. 2-3 tahun ke depan. Iya betul sekali betul. Tapi kan properti bukan untuk tahun 2 tahun Pak, ya, itu untuk jangka panjang. Nah untuk smart property ini jangka panjangnya gimana nih Pak sebenarnya? Kalau cuma 3 tadi, kembali lagi. Yes. Satu adalah jumlah kepadatan penduduk. Kalau kita menjual apapun banyak penduduk, banyak calon pembeli kan ekonomi pasti banyak. Lalu yang kedua, efek utamanya adalah ketika penduduk padat, maka infrastruktur dibangun masif. Misalnya contoh kalau rumah teman-teman dan saya dilalui 2 mobil, diperlebar jadi 4 mobil, jadi infrastruktur yang bangun di daerah Bekasi membuat harga-harga makin naik. Lalu yang ketiga jangan lupa bahwa korelasi jumlah penduduk padat, infrastruktur masif adalah ekonomi yang berputar. Kita harus pahami bahwa di daerah sekitar sini ada sekitar 2 juta pekerja yang ada di kawasan sekitar sini. Anda bayangkan 2 juta pekerja ada di kawasan Bekasi dan sekitarnya, dan rata-rata upah minimum provinsi tertinggi kedua di Indonesia ada daerah sekitar sini. Jadi artinya daya beli orang itu begitu luar biasa daerah sekitar sini, ya, Bekasi dan sekitarnya. Dan yang paling menarik, ketika pandemi, investasi ke Bekasi masih tetap masuk triliun. Bahkan radar Bekasi mengatakan 12,1 triliun investasi yang tetap masuk walaupun saat pandemi. Jadi apa pilihan terbaik pandemi saat ini ketika bicara properti Bekasi. Karena ini prosesnya tadi ada sunset, ada sunrise. Dan disinilah sunrise-nya. Betul. Karena memang yang saya tahu juga untuk roda ekonomi juga sekarang ini berputarnya lebih kencang di daerah Bekasi ke arah timur hingga Karawang. Seperti itu ya Pak ya. Wah, jadi teman-teman tunggu apa lagi? Dapatkan properti, ya kan? Apalagi ikuti juga programnya Pak Ongki, properti kerakyatan. Ya sih, yang dimana biaya itu sudah tidak jadi masalah.
3M keuntungannya. 3M. Satu adalah mitra bisnis terpercaya. Mitra bisnis. Partner dengan beberapa big company. Salah satunya adalah Transmart. Lalu yang kedua adalah modalnya kecil. Modalnya kecil. Yang ketiga pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. 3M teman-teman ya. Dan ini sudah bisa dilihat, ini adalah miniaturnya, dan di sini juga saya lihat ada LSPR ya, London School Public Relation. Dan sudah beroperasi Pak. Ada berapa? 3.000 mahasiswa, saat ini 1.000 mahasiswa. Oh gitu Pak. Oh ini di sebelahnya saya lihat ada apa nih Pak? Hotel kalau nggak salah. Ada hotel juga. Bangun salah satu Ibis Hotel dan sudah beroperasi juga. Sudah beroperasi juga teman-teman. Secara akademik sudah gitu ya. Sudah beroperasi juga ya. Jadi bagi yang masih ragu, saya soalnya udah main Pak di atas Pak. Ya, jadi teman-teman yang masih ragu nggak usah ragu. Kenapa? Karena pengelolanya ini bukan kaleng-kaleng ya kalau bisa dibilang. Dan juga di sini kita juga bersama dengan Pak Ongki Wayanto juga yang semua orang udah tahu. Bahkan beliau adalah guru saya. Ya sekali lagi guru saya. Oke, saya bisa berbicara. Oke, jadi untuk teman-teman tunggu apa lagi? Segera gabung sekarang juga, dapatkan unitnya, lotnya, ataupun juga ingin tahu tentang ilmu-ilmunya, ikuti webinar Pak Ongki Wayanto. Oke. Sekarang juga jangan lupa, karena kita masih ada project lagi ya Pak. Nanti kita akan bahas project yang berikutnya. Oke Pak, yang sangat dahsyat juga. Oke, thank you Pak Ongki.